Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa sallama tasliman mazida. Ahibati fillah azza wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita pada sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada 3 tindakan pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Yathrib atau di kota Al-Madinah. 3 tindakan tersebut, yang pertama adalah membangun masjid, yang kedua adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan juga ansar, adapun yang ketiga adalah membuat perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi, Habibati fillah azanallahu wa iyyakum. Selanjutnya, kurang lebih selama 2 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah. Dari awal beliau sampai di Madinah sampai kurang lebih 2 tahun, sampai kurang lebih selama 2 tahun, sehingga nantinya di tahun kedua, tepatnya di bulan Ramadan, akan terjadi perang Badar, peperangan yang pertama di dalam Islam, peperangan besar yang pertama kali di dalam Islam, yaitu perang Badar. Di antara senggang waktu tersebut, antara sampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah dan juga sebelum perang Badar, terjadi beberapa hal, terjadi beberapa kejadian-kejadian. Selain itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan beberapa hukum-hukum syar'i. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan beberapa hukum-hukum syar'i. Di antara hukum-hukum syar'i tersebut yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, di antaranya adalah azan, disyariatkannya azan. Kemudian diubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala qiblatul muslimin, yang awalnya mengarah kepada Baitul Maqdis. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin untuk mengganti tepat 180 derajat menghadap ke Masjidil Haram. Kemudian di antara syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan pada saat tersebut, antara selang waktu tersebut juga adalah perintah untuk melaksanakan puasa, perintah zakat, dan juga jihad. Dan jihad insya Allah nanti akan berkaitan dengan kejadian-kejadian mukaddimah-mukaddimah yang mengawali peperangan Badar nanti di tahun kedua Hijriyah. Habibati fillah azanallahu wa iyyakum. Kita mulai dari hukum syariat yang pertama, yaitu disyariatkannya azan. Pada awalnya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masjid, kemudian mengajak kaum muslimin, para sahabat-sahabat untuk mengadakan salat secara berjamaah, mereka masih berpikir bagaimana cara agar kita mengumpulkan orang-orang untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Nah, dahulu mereka, para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa yatahayyanun, menanti-nanti waktu sholat. Jadi mereka kira-kira waktu sholat sudah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat-saat tersebut mereka menanti-nanti kapan waktu sholat itu akan tiba, maka mereka bersegera menuju ke masjid menunggu kapan waktu sholat. Sehingga kemudian Nabi SAW datang
hendak melaksanakan sholat bersama mereka, mereka laksanakan sholat secara berjamaah. Tidak ada perintah, tidak ada isyarat, tidak ada tanda yang mengajak kaum muslimin untuk menuju ke masjid melaksanakan sholat secara berjamaah. Sampai kemudian Nabi SAW diberikan pendapat. Ada salah seorang sahabat yang berpendapat kepada Nabi SAW untuk menjadikan tanda sebagai penanda untuk mengumpulkan orang-orang untuk sholat secara berjamaah. Pendapat yang pertama, ada yang mengatakan kepada Nabi SAW agar menancapkan bendera. Jadi ketika waktu sholat sudah tiba, ditancapkan bendera agar orang-orang mengetahui kita akan melaksanakan sholat secara berjamaah. Akan tetapi pendapat tersebut tidak menenangkan Nabi SAW. Artinya Nabi SAW tidak menilai pendapat tersebut sebagai pendapat yang tepat. Maka sahabat yang lain pun berpendapat lain, yaitu dengan memukul kentongan, atau dalam bahasa Arab disebut nakus. Memukul kentongan ini seperti yang dilakukan orang-orang Nasara. Jadi ketika telah tiba waktu sholat, mukul kentongan agar orang-orang datang melaksanakan sholat secara berjamaah. Pendapat ini pun tidak membuat takjub Nabi SAW, karena ini menyerupai orang-orang Nasara. Kemudian pendapat yang ketiga adalah untuk meniupkan trompet yang berbentuk kurang lebih seperti korn punya hewan, ini apa namanya? Tanduk. Trompet yang berbentuk seperti tanduk hewan ditiupkan, kemudian akan muncul suara yang besar. Kemudian orang-orang ketika mendengar suara trompet tersebut, mereka akan bergegas menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Akan tetapi pendapat tersebut pun tidak membuat takjub Nabi SAW, karena itu menyerupai orang-orang Yahudi. Sehingga kemudian datanglah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya, bahwa suatu ketika Abdullah bin Zaid sedang berada dalam keadaan antara sadar dan tidur. Kemudian dia melihat ada orang yang menjual kentongan. Kemudian Abdullah bin Zaid hendak membeli kentongan tersebut untuk dijadikan penanda salat, penanda waktu salat. Maka kemudian orang tersebut bukannya memberikan kentongan kepada Abdullah bin Zaid, justru orang tersebut mengatakan, awala adulluka ala ma huwa khairun min dzalik, maukah engkau aku berikan petunjuk kepada sesuatu yang lebih baik daripada kentongan tersebut untuk engkau jadikan sebagai penanda waktu sholat. Maka kemudian orang tersebut mengajarkan kepada Abdullah bin Zaid lafaz-lafaz adzan yang kita ketahui pada saat ini. Dan juga lafaz iqamah diajarkan oleh orang tersebut kepada Abdullah bin Zaid di dalam mimpinya. Maka kemudian Abdullah bin Zaid mendatangi Nabi SAW, menceritakan mimpi tersebut kepada Nabi SAW, sehingga kemudian Nabi SAW takjub dengan pendapat tersebut. Oh, inilah yang benar. Maka kemudian Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk mengucapkan lafal-lafal yang diajarkan oleh seseorang di dalam mimpi Abdullah bin Zaid kepada beliau. Nabi SAW memerintahkan Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan lafaz tersebut kepada Bilal, agar kemudian Bilal yang menyerukan kepada manusia. Seruan tersebut kepada manusia karena Bilal memiliki suara yang lebih lantang daripada Abdullah bin Zaid, bahkan daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Setelah itu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi Nabi SAW.
menceritakan bahwa, ya Rasulullah, sesungguhnya saya mendapati mimpi persis sama seperti yang didapati oleh Abdullah bin Zaid. Nabi SAW pun mengatakan kepada Umar, kenapa engkau tidak menceritakan kepadaku? Kata Umar bin Khattab, aku malu karena sudah keduluan Abdullah bin Zaid. Ini menunjukkan bahwa lafaz tersebutlah yang telah dipilih oleh Nabi SAW, dan betapa mulianya Abdullah bin Zaid dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, orang yang telah mendapati mimpi yang mana diajarkan di dalamnya lafaz-lafaz adzan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di dalam ilham berupa mimpi tersebut. Maka kemudian setelah saat itu sampai hari ini dan sampai hari kiamat kelak, lafaz-lafaz tersebutlah yang digunakan untuk menandakan masuk atau tiba waktu sholat ataupun tiba saat sholat akan didirikan, yaitu waktu iqamat. Haibati fillah azza wa iyyakum, di antara faedah dari kejadian ini disyariatkannya azan adalah Allah Subhanahu wa taala memilihkan lafaz-lafaz azan yang mana pada lafaz-lafaz tersebut sudah mencakup syahadat tauhid dan juga syahadat ar-risalah, persaksian atas keesaan Allah dan juga persaksian atas kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ajakan kepada orang-orang untuk bersegera menuju kepada salat, menuju kepada kemenangan. Dan lafaz-lafaz tersebut bukan merupakan tanda yang menyerupai orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani maupun orang-orang Majusi. Maka lafaz-lafaz adzan inilah lafaz-lafaz yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dipilihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan sebagai penanda waktu salat, dan tidak sah ketika seseorang mengganti lafaz-lafaz adzan yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz-lafaz yang lain. Karena terkadang dalam beragama orang itu terkadang cenderung ingin berimprovisasi, bikin lafaz-lafaz yang baru, seperti orang-orang Rawafid yang mengatakan asyhadu anna aliyan waliyullah, sallallahu alaihi wasallam, ataupun lafaz-lafaz lain menggunakan bahasa Indonesia misalkan, seperti sebagian orang yang tidak terima dengan Islam ini dari bangsa Arab, maka pengen Islam secara Indonesia, mengganti bacaan-bacaan azan maupun sholat menggunakan bahasa Indonesia. Maka ini tidak sah, ini tidak dibenarkan. Taib. Kemudian syariat yang kedua adalah tahwilul qiblah, yaitu pergantian kiblat. Nabi SAW ketika beliau tiba di Madinah, beliau SAW selama sekian belas bulan. Di dalam riwayat mengatakan, ada yang mengatakan 16 ataupun 17 bulan. Selama masa tersebut Nabi SAW bersama dengan sahabat-sahabat yang lainnya sholat dengan menghadap Baitul Maqdis di bumi Palestina. Akan tetapi hati Nabi SAW itu lebih cenderung untuk agar Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kiblat ini menghadap kepada Al-Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama" di dalam surat Al-Baqarah. Sungguh kami telah melihat wajahmu menoleh-noleh ke langit, kata Allah Subhanahu wa taala. Menandakan bahwa Nabi SAW seakan-akan menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala mengganti kiblat ini menuju ke Masjidil Haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Maka sungguh kami akan palingkan
wajahmu menuju kiblat yang engkau sukai, kiblat yang engkau ridai, maka hadapkanlah wajahmu menghadap ke Al-Masjidil Haram. Maka setelah 16 atau 17 bulan tersebut, kemudian turunlah ayat tadi, ayat di dalam surat Al-Baqarah yang memerintahkan kaum muslimin untuk mengganti kiblat yang awalnya menuju Baitul Maqdis, berubah menjadi ke Masjidil Haram 180 derajat persis. Dan kisah pergantian kiblat ini terjadi saat Nabi SAW pada suatu hari sedang mengunjungi salah seorang sahabat di daerah Bani Salimah, perkampungan Bani Salimah, dari Masjid Nabawi kurang lebih 6 atau 7 kilometer. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Umma Bishr ibn al-Bara bin Ma'rur sakit. Maka Nabi SAW hendak menjenguk beliau. Maka tatkala salat zuhur, Nabi SAW bersama para jamaah salat zuhur tersebut sudah selesai 2 rakaat, turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengganti arah kiblat. Maka kemudian Nabi SAW seketika itu pula berputar balik menuju ke arah Al-Masjidil Haram 180 derajat persis, dan saf laki-laki berubah menjadi saf perempuan persis 180 derajat. Maka kemudian masjid tersebutlah yang dikenal dengan Masjid Al-Qiblatain, Masjid Al-Qiblatain. Kalau teman-teman berangkat ke Saudi untuk melaksanakan haji maupun umrah, ada city tour dari travel yang antum ikuti misalnya, kemudian antum diajak untuk melihat Masjid Qiblatain. Kurang lebih di perkampungan itulah Nabi SAW sedang melaksanakan sholat zuhur, kemudian turun perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengganti arah kiblat. Kemudian di sholat asar setelahnya ada seorang sahabat yang bernama Abbad bin Bishr kemudian melewati perkampungan yang lain, melewati perkampungan Bani Harithah saat sholat asar. Maka kemudian di saat mereka melaksanakan sholat asar, Abbad bin Bishr berteriak mengatakan, "Asyhadu billah laqad shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalal bait." Aku bersaksi kepada Allah bahwasannya aku telah salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Al-Masjidil Haram. Maka kemudian mereka yang berada di perkampungan Bani Harithah pun berputar arah kiblat, kemudian menghadap ke Al-Masjidil Haram. Dan di keesokan harinya saat sholat subuh terjadi pergantian kiblat juga di perkampungan Quba, di Masjid Quba. Dan begitu setelahnya semua kaum muslimin setelahnya mengetahui bahwa kiblat telah berganti, yang awalnya menuju Baitul Maqdis berganti menuju Al-Masjidil Haram. Habibati fillah azza wa iyyakum, orang-orang Yahudi di sekeliling Madinah yang hidup bersama dengan Nabi SAW dan juga para sahabat lain, sebelumnya selalu mengolok-olok Nabi SAW dan para sahabat yang lain. Mereka mengatakan, kalian itu membawa agama yang baru, tapi kok kiblatnya itu sama dengan kiblat kami. Kalian itu punya nabi yang baru, bukan nabi dari bangsa kami, tapi kok kiblatnya kalian mengarah kepada kiblat nabi-nabi kami. Jadi mereka selalu mengolok-olok. Ini diantara sebab yang menjadikan Nabi SAW senantiasa melihat ke arah langit, menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala mengganti arah kiblat yang awalnya menuju Baitul Maqdis menuju Al-Masjidil Haram.
Maka kemudian setelah turun perintah untuk mengganti arah kiblat menuju ke Al-Masjidil Haram, Nabi SAW bersama para sahabatnya pun bergembira. Bergembira karena mereka telah menyelisihi orang-orang Yahudi, mereka telah menyelisihi orang-orang Nasrani. Pada saat ini kiblat mereka menuju Al-Masjidil Haram. Maka di antara hikmah dari turunnya syariat pergantian kiblat, pergantian arah kiblat adalah kegembiraan bagi kaum muslimin, bagi Nabi SAW yang sebelumnya senantiasa diolok-olok oleh orang-orang Yahudi. Pada saat ini mereka telah berganti arah kiblat. Selain dari hal itu, ini juga menjadi penyulut semangat kaum muslimin yang mana mereka menuju arah kiblat Al-Masjidil Haram, sedangkan arah kiblat tersebut bukan dikuasai oleh mereka kaum muslimin, akan tetapi dikuasai oleh musuh-musuh Allah, oleh musuh-musuh mereka, yaitu orang-orang kufar Quraisy. Ini menyulut semangat mereka agar mereka bersemangat dalam berjihad untuk membebaskan kiblat mereka dari kezaliman orang-orang kufar Quraisy, yang mana mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tepat di kiblat yang mereka, yang kaum muslimin salat menuju ke arah tersebut, menghadap ke arah tersebut. Akan tetapi pergantian arah kiblat ini mendapatkan respon yang berbagai macam dari kalangan manusia pada saat itu. Orang-orang kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi SAW, ketika mendapati perintah disyariatkannya pergantian arah kiblat, mereka bersegera untuk menjawab seruan Allah. Mereka bersegera untuk melaksanakan perintah Nabi SAW. Bahkan saat sholat pun, ketika turun ayat, mereka tidak menunggu sholat selesai kemudian berganti kiblat di sholat berikutnya, tidak. Bahkan di saat sholat tersebut, seketika itu pula Nabi SAW dan para sahabat yang lainnya bersegera untuk menuju ke Masjidil Haram, mengarah ke Masjidil Haram, mengganti arah kiblat untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah seharusnya kaum muslimin, seharusnya sikap kaum muslimin ketika mendapati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keraguan untuk melaksanakan perintah tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidak pantas bagi seorang mukmin, baik itu laki-laki maupun perempuan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memutuskan sebuah perkara, mereka ragu-ragu terhadap putusan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Begitulah sikap kaum muslimin, bersegera dalam menjawab panggilan Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang Yahudi, mereka mengatakan, oh, kalian sholatnya menuju ke Masjidil Haram, menyelisihi kiblat nabi-nabi kami, berarti agama yang kalian bawa adalah agama yang batil, agama yang tidak benar. Justru membuat orang-orang Yahudi semakin besar kebencian mereka terhadap Islam dan juga kaum muslimin. Orang-orang munafik yang dipimpin Abdullah bin Ubay ibn Salul, mereka juga demikian, semakin besar kemunafikan mereka, kenifakan mereka. Mereka mengatakan, Muhammad ini tidak jelas. Gimana sih kemarin menghadap Baitul Maqdis, sekarang malah menghadap Masjidil Haram. Kalau Baitul Maqdis yang benar, mengapa mereka sekarang malah menuju Masjidil Haram?
Kalau Masjidil Haram yang benar, berarti yang selama ini mereka lakukan salah, kata orang-orang munafik. Akan tetapi kaum muslimin, mereka segera menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meyakini bahwa tidak ada kesia-siaan yang telah mereka lakukan selama ini. Salat mereka yang menghadap Baitul Maqdis tidaklah sia-sia, karena dalam keduanya mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sama-sama melaksanakan perintah yang Allah Subhanahu wa taala serukan. Pada awalnya Allah menyuruh mereka untuk menghadap Baitul Maqdis. Mereka melaksanakan perintah tersebut. Saat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menghadap Al-Masjidil Haram. Mereka pun melaksanakan perintah tersebut. Taib selanjutnya, hibati fillah azallahu wa iyyakum, syariat berikutnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masa tersebut adalah berpuasa. Saat Nabi SAW tiba di Madinah, pada awalnya Nabi SAW mengajak kaum muslimin untuk berpuasa 3 hari di setiap bulan. Nabi SAW mengajak kaum muslimin untuk berpuasa pada setiap bulan 3 hari plus hari Asyura. Hari Asyura itu pada tanggal 10 Al-Muharram. Tanggal 10 Muharram Nabi SAW berpuasa, dan juga 3 hari pada setiap bulannya. Sampai kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Maka setelah turun ayat tersebut, Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya, mengajak para sahabatnya untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan sebagai puasa yang wajib, dan menjadikan puasa di setiap bulan, termasuk berpuasa pada hari Asyura, puasa yang sunnah, bukan puasa yang wajib. Dan perintah turunnya ayat untuk berpuasa ini tepatnya ayat tersebut turun pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriyah. Bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriyah. Adapun hikmah dari puasa, insya Allah teman-teman semua sudah mengetahuinya, dan sangat besar, sangat banyak hikmah dari berpuasa. Diantaranya adalah agar kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita dari kalangan fuqara wal masakin yang mereka mengalami kelaparan. Selain daripada itu, puasa juga mengajarkan kesabaran dan juga kesederhanaan dalam hidup, kecukupan dalam hidup. Hidup itu tidak perlu bermegah-megahan, tidak perlu berfoya-foya. Cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tidak perlu berlebih-lebihan. Kalau mau ke masjid, kita belum punya mobil, kita belum punya motor, alhamdulillah rumah dekat, cukup jalan kaki, cukup jalan kaki. Yang rumahnya agak jauh, Allah kasih motor, belum Allah kasih mobil, ya cukup pakai motor. Yang rumahnya agak jauhan dikit, ternyata hujan, Allah kasih mobil, ya cukup pakai mobil. Jadi cukup semua ya, jalan kaki, pakai motor, pakai mobil, semuanya cukup, semuanya ada tuh begitu mah. Intinya puasa mengajarkan kepada kaum muslimin untuk bersabar dan untuk hidup secara sederhana, qanaah, menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan,
idza ma kunta dza qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kamu memiliki hati yang qanaah, hati yang senantiasa merasa cukup, fa anta wa malikud dunya sawa, maka engkau itu sama derajatnya dengan raja dunia. Kamu sudah seperti raja dunia. Mau apa cukup. Hal-hal yang di luar kehendak kita, di luar kemampuan kita, walhamdulillah tidak kita inginkan. Kalau kita memiliki hati yang cukup. Dan puasa mengajarkan kita hal yang demikian. Dan perang Badar itu nanti insya Allah akan kita pelajari terjadi pada bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriyah. Persis sebulan atau tidak sampai sebulan, beberapa hari setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan. Taib habati fillah azallahu wa iyyakum. Selanjutnya yang ketiga adalah disyariatkannya zakat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus salata wa atu az-zakat warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salata wa atuz zakat wa aqridullaha qardan hasana. Dan ayat-ayat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perintah untuk melaksanakan zakat. Ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala turunkan di saat-saat awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memiliki daulah Islamiyah di Madinah dan kaum muslimin sudah bisa melaksanakan ajaran agama Islam dengan aman, dengan penuh ketentraman, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala barulah memerintahkan syariat-syariat yang diantaranya syariat zakat. Jadi di dalam syariat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan secara berkala. Tidak serta-merta Allah Subhanahu wa taala turunkan sekaligus. Kamu wajib bertauhid, kamu wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa, wajib haji dan lain sebagainya. Tidak. Tapi semuanya Allah Subhanahu wa taala turunkan secara bertahap agar kaum muslimin menerima syariat tersebut dengan penuh kesiapan. Taib ahibati fillah azallahu wa iyyakum. Kemudian berikutnya yang kelima adalah syariat jihad. Dan sebelum kita membahas tentang kejadian-kejadian yang menjadi muqaddimah bagi perang Badar, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu tentang syariat jihad agar kita memahami dengan betul bahwa kaum muslimin itu tidak serta-merta kemudian memerangi orang-orang kufar. Bahwa agama Islam bukanlah agama kebencian, bukanlah agama radikalisme yang menyuruh pengikutnya untuk berperang, yang menyuruh pengikutnya untuk membunuh orang yang memeluk agama lain. Bukan. Sudah masuk waktu Isya? Tapi insya Allah akan kita lanjutkan selepas Isya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang disyariatkannya jihad. Ahibati fillah azallahu wa iyyakum. Syariat jihad tidak serta-merta Allah Subhanahu wa taala turunkan begitu saja beserta dengan syariat-syariat yang lainnya. Tapi seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat-syariat Islam ini kepada kaum muslimin secara bertahap. Allah Subhanahu wa taala melihat kesiapan kaum muslimin, keadaan kaum muslimin untuk menerima syariat yang Allah Subhanahu wa taala akan turunkan. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa al-jihad itu terbagi menjadi beberapa fase. Fase yang pertama adalah fase saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah bersama dengan para sahabat-sahabat beliau.
Dan di fase ini Allah Subhanahu wa taala belum memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad memerangi orang-orang kaum musyrikin sama sekali. Allah Subhanahu wa taala hanya menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar. Bersabar dan terus bersabar. Suatu hari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ya Nabi Allah, kunna fi izzah wa nahnu musyrikun, falamma amanna sirna adillah." Dulu saat kami musyrik, kami itu begitu agung, begitu terhormat, begitu terpandang. Tapi mengapa setelah kita masuk Islam justru kita menjadi kerdil? Kata Abdurrahman bin Auf, menunjukkan keinginannya untuk melawan olok-olokan, penghinaan, ancaman orang-orang kaum musyrikin Quraisy. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh Abdurrahman bin Auf dan sahabat yang lain untuk berperang, tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan, "Inni umirtu bil afwi fala tuqatilul qaum." Aku hanya diperintahkan untuk memaafkan, memaklumi. Udah, maklumi saja dulu, maafkan saja dulu. Jangan kamu memerangi mereka, orang-orang kufar Quraisy. Ini fase yang pertama, sama sekali belum disyariatkan. Nabi SAW pada saat di Mekkah hanya diperintahkan untuk menjalankan salat. Dan Nabi SAW senantiasa berdakwah mengajak kaum muslimin untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fase yang kedua adalah diizinkan, belum diperintahkan, diizinkan untuk berjihad memerangi orang-orang kaum musyrikin setelah berhijrah. Setelah Nabi SAW keluar dari Mekkah, beliau berhijrah, turunlah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Di dalam surat Al-Hajj kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang terzalimi, mereka telah diizinkan untuk berperang karena mereka dizalimi, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Ini fase yang kedua. Persis setelah Nabi SAW dikeluarkan oleh orang-orang kufar Quraisy secara paksa dari Mekkah, turunlah ayat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka, orang-orang yang menzalimi diri mereka. Kemudian fase yang ketiga adalah fase diperintahkan untuk berjihad memerangi orang-orang yang memerangi mereka saja. Disebut jihadud dafa' kalau dalam istilah syariat. Jihad pembelaan diri. Kalau kita diperangi, ya kita balik memerangi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu." Wa qatilu fi sabilillah, dan perangilah di jalan Allah, alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian, sebagai bentuk pembelaan diri kita. Wala ta'tadu, kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian berbuat zalim, janganlah kalian melampaui batas. Ini fase yang ketiga. Kemudian fase yang keempat, setelah kaum muslimin memiliki kekuatan di dalam diri Nabi SAW bersama dengan para sahabatnya dalam bentuk daulah Islamiyah yang begitu kokoh, begitu kuat, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka
untuk berjihad memerangi orang-orang kufar secara kafah, secara keseluruhan. Tujuannya bukan untuk membunuh mereka orang-orang kufar, bukan. Akan tetapi untuk mengajak mereka menuju ke dalam jalan hidayah, memeluk agama Islam, dan juga menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Di dalam surat At-Taubah kata Allah Subhanahu wa taala, dan perangilah mereka orang-orang kaum musyrikin apabila bulan-bulan haram itu telah berlalu. Bulan yang diharamkan untuk berperang, yaitu Ashhurul Hurum, Thalathat Mutawaliyat, dan juga satu Sya'ban, dan juga satu bulan lagi adalah Rajab. 3 bulan beruntun, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan juga Dzulhijjah, dan 1 bulan Rajab. 4 bulan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin untuk berperang. Kalau sudah lewat masa bulan haram ini, kata Allah Subhanahu wa taala, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, maka perangilah kaum musyrikin dimanapun kalian menemukan mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kufar Quraisy, bukan untuk membunuh mereka, tujuannya bukan, akan tetapi mengajak mereka ke dalam agama Allah. Kalau mereka tidak mau untuk diajak ke dalam agama Allah, maka mereka diperintahkan untuk membayar jizyah. Kalau mereka enggan untuk membayar jizyah, barulah kemudian kaum muslimin diperintahkan untuk berperang melawan mereka. Hal tersebut bertujuan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Jadi jihad itu bukan sekedar membunuh orang kafir, bukan. Jihad bukan tanda bahwa agama Islam agama yang keras, agama yang radikal. Kalau mau masuk Islam silakan, kalau tidak bunuh, bukan. Akan tetapi jihad tujuannya adalah mengajak kaum muslimin, mengajak orang-orang kufar untuk masuk memeluk agama Islam, merasakan manisnya hidayah Islam seperti yang kita rasakan, dan juga untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini agar hancur kesyirikan, agar hancur kekufuran. Inilah tujuan daripada jihad. Ahibati fillah azza wa iyyakum. Kemudian saat Nabi SAW telah berhijrah dari Makkah menuju ke Madinah, bukan berarti Nabi SAW sudah terlepas dari ancaman orang-orang kufar Quraisy, tidak. Akan tetapi orang-orang kufar Quraisy, mereka masih senantiasa meneror Nabi SAW dan juga para sahabat-sahabat beliau. Orang-orang kufar Quraisy tentunya di bawah pimpinan Abu Jahal, Amr bin Hisham, mereka mengirimkan surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul yang sebelumnya merupakan pimpinan orang-orang Yathrib, Al-Aus wal Khazraj, sebelum akhirnya mereka memeluk agama Islam dan mengikuti Nabi SAW, menjadikan Nabi SAW sebagai pimpinan mereka. Mengirimkan surat kepada Abdullah bin Ubay mengatakan bahwa kalian orang-orang Aus, orang-orang Khazraj itu sudah menolong Muhammad, yang mana Muhammad itu sudah menyelisihi agama kaumnya sendiri. Justru orang yang menyelisihi kami kok kalian tolong. Seharusnya kalian itu justru memerangi Muhammad, karena Muhammad juga menyelisihi agama kalian. Dan mereka mengancam, kalau kalian tidak mau menyerang Muhammad, kami akan menyerbu kalian.
ancaman dari orang-orang kufar Quraisy. Maka kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul menyampaikan ini kepada orang-orang Aus, orang-orang Khazraj, dan orang-orang Aus maupun Khazraj yang belum beriman, mereka pun bersemangat hendak memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, ingin menyadarkan mereka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka bahwa kalau kalian hendak memerangi saya dan juga para pengikut-pengikut saya, kalian akan kembali berperang melawan saudara sendiri. Yang mana itu merupakan hal yang kalian benci dari tahun-tahun sebelumnya. Bertahun-tahun, berpuluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Kalian perang saudara antara Aus dan Khazraj. Sekarang mereka sudah bersatu, kok kalian mau perang saudara lagi? Kalian mau menumpahkan darah kalian sendiri, saudara-saudara kalian sendiri, hanya untuk memenuhi ancaman orang-orang kufar Quraisy yang mana mereka itu jauh di sana. Maka kemudian mereka pun sadar dan mereka kembali tidak jadi memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat-sahabat beliau. Tidak cukup sampai di situ. Abdullah bin Ubay setiap kali mendapati kesempatan untuk melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia selalu menggunakan kesempatan-kesempatan tersebut. Yang paling jelasnya, insya Allah nanti akan kita pelajari pada perang Ahzab atau perang Khandaq, yang mana peran Abdullah bin Ubay begitu besar. Selanjutnya, ahibati fillah azallahu wa iyyakum, selain dari syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum terjadinya perang Badar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memiliki sebuah daulah Islamiyah, sebuah negara Islam yang kuat yang berpusat di Madinah. Kemudian selain membuat perjanjian damai dengan mereka orang-orang Yahudi di sekeliling Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga membuat perjanjian damai dengan kabilah-kabilah yang berada pada jalan di sekitar Madinah, terutama jalan yang merupakan jalannya orang-orang Quraisy kalau mereka hendak pergi ke Syam. Jadi di sekitar jalan tersebut, kabilah-kabilah yang tinggal di daerah-daerah tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perjanjian damai dengan mereka, supaya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati ancaman dari orang-orang kufar Quraisy, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melawan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melawan orang-orang kufar Quraisy. Ini mengurangi permusuhan dari penduduk sekeliling kota Madinah. Selain daripada itu, setelah daulah Islamiyah menjadi kuat, turun pula ayat jihad yang barusan kita bacakan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk berjihad, memerangi orang-orang kufar agar mereka kembali kepada ajaran Islam, agar kalimat Allah Subhanahu wa taala ditegakkan di muka bumi ini. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan beberapa pasukan-pasukan kecil, dan terkadang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memimpin pasukan tersebut. Mungkin dalam bahasa Indonesia disebut brigade-brigade. Kalau dalam bahasa Arab disebut sariyah, jamaknya saraya. Pasukan-pasukan kecil yang diutus untuk melaksanakan sebuah misi. Di antara pasukan-pasukan yang diutus atau brigade-brigade yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah Sariyatu Saifil Bahr, Brigade Saiful Bahr, yang dikirimkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan tahun pertama Hijriyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan sebuah pasukan yang dipimpin oleh Hamzah
bin Abdul Muttalib, paman beliau. Mereka berjumlah kurang lebih 30 orang dari kalangan muhajirin. Apa tujuan mereka? Mereka bertujuan untuk mencegat pasukan orang-orang kufar Quraisy yang hendak berjalan menuju ke Syam. Karena orang-orang kufar Quraisy itu membawa harta-harta mereka, harta-harta orang-orang muhajirin yang telah dirampas oleh mereka. Maka Nabi SAW mengirimkan pasukan tersebut untuk mencegat pasukan orang-orang kufar Quraisy tersebut. Dan di antara orang-orang kufar Quraisy yang bersafar menuju Syam tersebut, ada di antara mereka Abu Jahal, Amr bin Hisham, yang memimpin pasukannya. Kurang lebih mereka berjumlah 300 orang. Maka ketika mereka sampai di sebuah daerah yang disebut Saiful Bahar, mereka sudah saling berhadapan dan sudah siap untuk bertempur. Saat itu muncullah seseorang yang bernama Majdi bin Amr al-Juhani dari kabilah Juhainah. Kabilah Juhainah merupakan kabilah yang telah melakukan perjanjian damai dengan Nabi SAW dan melakukan perjanjian damai dengan orang-orang Quraisy. Maka kemudian Majdi bin Amr al-Juhani mencegah peperangan terjadi di antara mereka. Maka peperangan pun terelakkan, tidak jadi berperang antara kedua pasukan tersebut. Dan pasukan tersebut membawa sebuah bendera yang berwarna putih yang dibawa oleh Abu Marthad Kanas bin Husain al-Ghanwi. Ini pasukan pertama yang dikirimkan oleh Nabi SAW. Pasukan yang kedua adalah Sariyatu Rabigh, Brigade Rabigh. Ini nama daerah di tepi Laut Merah, dekat daerah Yanbu'. Dari Madinah itu ke arah barat, agak ke selatan dikit. Saya tidak bisa menunjukkan petanya di sini. Mungkin teman-teman bisa lihat di map, itu ada daerah namanya Rabigh di sekitar Madinah, di arah ke laut. Taib. Yang kedua adalah Sariyatu Rabigh, Brigade Rabigh. Nabi SAW mengirimkan pasukan pada bulan Syawal tahun pertama Hijriyah yang dipimpin oleh Ubaidah ibnul Harith ibnul Muttalib, berjumlah kurang lebih 60 orang dari kalangan muhajirin. Maka mereka bertemu dengan orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, yang mana Abu Sufyan membawa 200 pasukan. Keduanya sudah saling melempari batu, akan tetapi tidak terjadi peperangan di antara mereka, hanya sekedar lempar-lemparan batu. Dan di antara pasukan Quraisy yang dibawa oleh Abu Sufyan, ada di antara mereka 2 orang dari kaum muslimin yang mana sengaja ikut orang-orang Quraisy, sehingga ketika mereka bertemu dengan pasukan muslimin, mereka berpindah kepada kaum muslimin, tidak sempat hijrah karena tertahan oleh orang-orang kufar Quraisy. Mereka berdua adalah Al-Miqdad bin Amr al-Bahrani dan juga Utbah bin Ghazwan al-Mazini. Bendera pasukan tersebut dibawa oleh Mistah bin Uthathah ibn al-Muttalib bin Abdi Manaf. Ini pasukan yang kedua. Pasukan yang ketiga adalah Sariyatul Kharrar, pasukan Al-Kharrar, yang dikirim oleh Nabi SAW pada bulan Dzulqa'dah pada tahun pertama Hijriyah, yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, berjumlah kurang lebih 20 orang dari kalangan muhajirin. Akan tetapi mereka tidak mendapati kafilah orang-orang Quraisy. Maka tidak terjadi peperangan, bahkan tidak bertemu sama sekali.
Pasukan yang keempat adalah Ghazwatul Abwa atau Widan, yang ini langsung dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Safar tahun kedua Hijriyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama dengan pasukan yang kurang lebih berjumlah 70 orang dari kalangan muhajirin, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Sa'ad ibn Ubadah untuk memimpin Madinah sementara waktu saat beliau keluar bersama pasukan tersebut. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak bertemu dengan kafilah orang-orang Quraisy. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bertemu dengan beberapa kabilah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjanjian damai dengan kabilah tersebut, yaitu kabilah Bani Dhamrah yang dipimpin oleh Amr ibn Makhshi ad-Damri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjanjian damai dengan kabilah Bani Dhamrah. Berikutnya, pasukan yang kelima adalah Ghazwatu Buwat di daerah Buwat. Ini pasukan tersebut dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Rabi'ul Awal tahun kedua Hijriyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama dengan 200 orang dari sahabat beliau. Beliau bertemu dengan kafilah Quraisy yang di dalamnya terdapat Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf bersama dengan 100 pasukan. 100 pasukan dan juga mi'at rajul wa alfan wa khamsumi'at ba'ir. Afwan, bukan 100 tapi 2100 pasukan. Umayyah bin Khalaf bersama dengan 2100 pasukan dan 500 tunggangan. Angkat tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau tiba di daerah Buwat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjumpai perlawanan apapun sama sekali dari orang-orang kufar Quraisy, dari orang-orang Quraisy yang di dalamnya terdapat Umayyah bin Khalaf. Maka tidak terjadi peperangan di daerah Buwat tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan saat itu Sa'ad bin Mu'adz untuk memimpin Madinah sementara beliau keluar. Kemudian berikutnya ada pasukan Safwan yang dikirimkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Rabi'ul Awal tahun kedua Hijriyah, di mana ada seorang kafir yang bernama Kars bin Jabir al-Fihri. Dia bersama dengan beberapa orang berbuat zalim. Apa yang dia lakukan? Dia perangi kaum muslimin di sekitar Madinah. Kemudian dia curi beberapa hewan-hewan ternak yang mereka miliki. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama 70 orang untuk mengejar Kars bin Jabir tersebut sampai tiba di daerah yang disebut Safwan. Maka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di daerah Safwan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menemukan Kars ibn Jabir dan juga orang-orangnya. Maka tidak terjadi peperangan. Kemudian yang ketujuh adalah Ghazwatu Dzil Asyairah, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pada bulan Jumadal Ula bersama dengan 50 atau 150 orang, 150 sampai 200, sekitar itulah. Bersama dengan 150 atau 200 orang tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin keluar mencari kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjumpai pasukan tersebut. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanti-nanti kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan tersebut saat mereka pulang dari Syam. Dan inilah yang nantinya menjadi cikal bakal
terjadinya perang Badar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari kafilah dagang tersebut, kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Orang-orang kufar Quraisy tidak terima dengan hal tersebut, maka Abu Jahal mengirimkan pasukan untuk memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan kita bahas lebih detailnya di pertemuan berikutnya pada saat perang Badar. Ibadah fillah azanallahu wa iyyakum. Dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya masih ada beberapa pasukan lagi, tapi pada intinya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan pasukan-pasukan tersebut, ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah sudah memiliki kekuatan yang besar, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berani untuk keluar, berani untuk melawan orang-orang kufar Quraisy, dan ini membuat ciut, membuat takut mereka orang-orang kufar Quraisy, membuat ciut nyali Abu Jahal, Abu Sufyan dan lainnya. Mereka melihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memiliki kekuatan, sudah berani keluar untuk melawan kita. Di benak Abu Jahal dan juga Abu Sufyan. Maka di antara tujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan-pasukan tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menunjukkan kepada orang-orang Quraisy, menunjukkan kepada orang-orang kufar di Jaziratul Arab, bahwa inilah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan pengikutnya sudah memiliki daulah Islamiyah yang beribu kotakan, berpusat di Al-Madinah. Mereka telah memiliki daulah Islamiyah. Mereka telah menjadi sebuah kesatuan, negara kesatuan Islam yang berada di bawah pimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, yang mana mereka akan menyebarkan agama Islam di kemudian hari ke seluruh Jaziratul Arab, bahkan ke seluruh penjuru negeri. Maka kabilah-kabilah yang lain, mereka tidak memiliki pilihan kecuali mereka berdamai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga pasukannya, atau justru ikut bersama dengan orang-orang Quraisy melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang memilih berdamai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah memaksakan mereka untuk masuk ke dalam agama Islam, sama sekali. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdamai dengan mereka. Dari kabilah Juhainah, kabilah Damrah, orang-orang Arab-Arab Badui, Arab pedalaman yang tinggal di sekeliling Madinah maupun tinggal di perjalanan yang menjadi jalur dagangnya orang-orang kufar Quraisy. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerangi mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Kalau mereka tidak mau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjanjian damai. Akan tetapi orang-orang kufar Quraisy ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memiliki kekuatan, mereka bukan malah berdamai seperti yang dilakukan oleh kabilah-kabilah lain. Mereka tidak pula justru masuk ke dalam agama Islam. Justru semakin besar permusuhan mereka, justru semakin besar keinginan mereka untuk membunuh, untuk memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Sehingga niat permusuhan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terjadinya perang Badar dan juga perang-perang yang lainnya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melawan mereka, orang-orang musyrikin kufar Quraisy dan kabilah-kabilah yang menjadi sekutu mereka. Insyaallah taala akan kita bahas perang Badar pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qauli hadza, Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi alaina masa'ibad dunya,
ومتعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا اللهم بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.